Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusuf Islam sebagai delegasi dari Pondok Pesantren Anwarul Haromain Badoarjo Durinan Trenggalek dalam ajang seleksi awal Musabaqah Qiraatil Kutub tahun 2025 yang diselenggarakan oleh FPTP. Saya di sini akan membacakan makro yang pertama, yaitu Kitab As-Sultaniyah karangan Imam Mawardi halaman 15 sampai 16 dengan judul Aqdil Imamah, pengangkatan seorang pemimpin. Al-babul awal fi aqdil imamati. Al-babul awal, bab yang pertama, fi aqdil imamati, di dalam menjelaskan prosedur pengangkatan seorang pemimpin. Al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Konsep imamah atau sering kita sebut sebagai kepemimpinan, leadership, itu bertujuan untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW fi hirasatid dini, di dalam menjaga, melindungi keberlangsungan agama Islam, wa siyasatid dunya, dan juga bertugas untuk mengatur kemaslahatan dunia. Kenapa kok seperti itu? Karena pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya Nabi Muhammad SAW, pusat otoriter atau pusat otoritas pemerintahan pada saat itu berpusat pada Nabi Muhammad. Maka sepeninggal beliau dibutuhkan sesosok figur yang mana figur tersebut itu bisa meneruskan, menggantikan beliau dalam menjalankan tugas-tugas beliau, yaitu melindungi keberlangsungan agama Islam dan juga mengatur kemaslahatan bagi umat-umatnya. Wa kedua, liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Sedangkan mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas, potensi, yang mumpuni untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin di suatu umat atau suatu golongan, itu hukumnya wajib menurut ijma'nya para ulama. Oleh karena itu, setelah era kenabian, para sahabat telah mengetahui bahwasanya mengangkat seorang pemimpin untuk menggantikan era kenabian itu harus dilaksanakan, biar tidak ada perpecahan atau konflik di antara umat Islam pada saat itu. Oleh karenanya, oleh dalil tersebut, para ulama merumuskan bahwa mengangkat seorang pemimpin itu wajib dalam agama. Wa in syadda anhumal asom, meskipun Imam Al-Asom itu tidak sependapat dengan mereka, yaitu mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin itu tidak wajib. Ini adalah bentuk ketidakselarasan Imam Mawardi terhadap pendapat imam atau ulama yang tidak setuju bahwa umat Islam itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Oleh karenanya, Imam Mawardi melabeli pendapatnya Imam Al-Asom tadi sebagai pendapat yang langka atau aneh. Halil khilafatu wajibatun bisyar'i ambil ngakli. Apakah khilafah itu wajib? Wajibnya berdasarkan syariat atau berdasarkan akal? Sebelum kita meneruskan materi ini, kita harus tahu bahwa perlu diketahui bahwa khilafah dan juga imamah itu memiliki hubungan. Hubungan tersebut hubungan apa? Yaitu telah dijelaskan di bawah, wal imamatu wal khilafatu mustalahani mutaradifani. Yaitu imamah dan juga khilafah itu adalah dua istilah yang bersinonim atau memiliki arti yang sama. Wa in kana mustalahul khilafati asbaqu, walaupun istilah khilafah itu lebih dahulu adanya daripada istilah imamah, yang mana istilah khilafah itu sudah ada sejak zamannya Khulafaur Rasyidin. Sedangkan istilah imamah itu baru ada ketika eranya golongan kaum Syiah. Tapi jika kita lihat dari segi perspektif maknanya atau artinya, dua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu ri'asatun 'ammatun fi umurid dini wa dunya. Itu kepemimpinan yang umum, kekuasaan yang mutlak di dalam pemerintah, di dalam perkara atau urusan agama dan juga urusan dunia. Kembali lagi ke topik yang tadi, materi yang tadi. Waqtulifa fi wujubiha hal wajibat bi syar'i ambil ngakli. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat
di antara para ulama mengenai status wajibnya khilafah tersebut, apakah wajibnya berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Faqalat ta'ifatun wajabat bil ngaqli. Maka dari pertanyaan ini nanti ada dua pendapat, dua kubu ulama. Yang pertama yaitu faqalat ta'ifatun wajabat bil ngaqli. Maka sekelompok ulama yang pertama mengatakan, berpendapat bahwa wajibnya khilafah itu berdasarkan akal, logika, bukan berdasarkan syariat. Karena apa? Lima fi tibangil muqallai minat taslimi li zaimin yamna'uhum minat tadzalumi. Karena pada dasarnya ciri khas atau karakter orang yang berakal itu akan tunduk pada pemimpin yang mana pemimpin tersebut bisa memimpin mereka, bisa mengarahkan mereka menjauhi dari yang namanya saling berbuat aniaya atau berbuat dzalik. Wa yafsilu bainahum fit tanazumi wat takhasumi. Dan juga mereka akan tunduk pada pemimpin yang bisa memisahkan, menghindarkan mereka dari yang namanya konflik dan juga permusuhan di antara mereka. Walau lal wulatu lakanu fawda muhmalin wa hajaman mudha'in. Dan andaikan saja jika di antara mereka tadi itu tidak ada seorang yang memimpin satupun di antara mereka, maka niscaya mereka akan jatuh ke dalam kebimbangan, akan jatuh ke dalam kesesatan, hilang tanpa arah, dan akan menjadi orang yang anarkis yang disia-siakan. Maka dari itu, sebelumnya mari coba kita bayangkan berapa puluhan juta manusia, berapa banyak manusia di muka bumi ini, yang mana setiap individu atau setiap masing-masing dari ribuan atau jutaan manusia tadi itu pasti memiliki ideologi, pemikiran, ide, tujuan serta ego mereka masing-masing. Yang mana jika ego itu dibiarkan terus-menerus akan terjadi yang namanya perpecahan dan juga konflik serta permusuhan. Maka dari itu dibutuhkanlah seorang sosok yang mana memiliki otoritas penuh untuk mewadahi tujuan serta ego-ego mereka dan juga mengarahkan mereka ke arah atau tujuan yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya ada sebuah bus yang ditumpangi oleh beberapa banyak penumpang, tapi bus tersebut tidak mempunyai seorang sopir. Ya, ibaratkan bus itu adalah umat Islam dan penumpangnya adalah para masyarakat. Dan tidak ada seorang pemimpin alias sopir di antara mereka. Ya otomatis ketika bus tidak ada sopirnya dan ada penumpangnya, maka ya akan bergerak nggak tahu ke arah mana, akan jalan tidak tahu arah, dan pasti tidak akan sampai ke tujuan mereka yang mereka inginkan. Maka dari itu dibutuhkanlah sosok pemimpin yang bisa membimbing, bisa menyopiri mereka untuk menuju tujuan mereka yang mereka inginkan. Kemudian kenapa di sini dikatakan orang yang terlantar atau tidak terurus, hilang arah? Ya karena setiap manusia itu memiliki tabiat yang berbeda-beda dan pasti mempunyai sifat yang namanya sifat bosan. Nah, sifat bosan itu sendiri itu akan mengarahkan mereka ke arah sifat yang namanya sifat kemalasan, malas, mager. Maka dari itu kita lihat di sekitar kita banyak orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang wirawiri di jalanan. Maka dari itu kita tahu bahwa mereka itu tidak mempunyai atau tidak percaya, tidak peduli dengan tujuan mereka sendiri. Nah, disitulah fungsi seorang imam untuk membimbing serta memberikan mereka dukungan, semangat agar mereka mendapatkan, agar mereka menuju tujuan mereka yang awalnya tadi hilang tujuannya. Seperti halnya memberikan lapangan kerja untuk meminimalisir pengangguran untuk kaum-kaum pemuda biar tidak menganggur. Kemudian waqad qala alafahul audi wa huwa syairun jahiliyun. Dan sastrawan jahiliyah yang bernama Afal Audi pernah berkata dalam syairnya, la yasluhun nasu fawda la sarataluhum wa la saratin juhaluhum sadu. La yasluhun nasu fawda la saratalahum. Manusia akan senantiasa terus-menerus di dalam kebimbangan,
terus-menerus berbuat kejelekan jika tidak ada seorang pemimpin di antara mereka. Wala saratun idza juhaluhum sadu. Dan sia-sia saja ada pemimpin di antara mereka jika yang memimpin itu adalah orang-orang bodohnya mereka. Maka dari syair ini bisa dipahami bahwa sosok pemimpin itu harus memiliki kapabilitas yang cukup, kemampuan yang cukup, yaitu seperti contoh yang pertama, memiliki proyek yang jelas, tujuan program pemerintahan yang jelas. Yang kedua yaitu memiliki proyeksi jangka panjang untuk umat-umatnya. Yang mana jika pemimpin tersebut tidak memiliki kriteria seperti ini, ya otomatis kembali lagi ke hukum yang awal tadi, bahwa manusia itu mempunyai ego dan pemikirannya masing-masing, yang mana sebab ego tersebut manusia bisa menjadi terpecah belah dengan sendirinya. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal ngaqli. Wa qalat ta'ifatun ukhra. Dan yang kedua yaitu pendapatnya beberapa ulama yang lain, bal wajabat bi syar'i dunal ngaqli, bahwa khilafah tadi itu tidak wajib berdasarkan akal, melainkan wajib berdasarkan syariat. Mengapa kok demikian? Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyyatin. Karena pasalnya sesungguhnya seorang imam itu adalah orang yang berkuasa penuh atau bertanggung jawab penuh atas urusan-urusan yang bersifat syariat atau agama. Wa qad kana mujawwazan fil aqli alla yarida at-ta'abbudu biha. Meskipun akal itu tidak menganggap bahwa khilafah tersebut adalah sebuah peribadatan. Ya karena apa? Karena sudah jelas di akal kita bahwa tidak ada peribadatan yang bisa dilegasi oleh akal. Maksudnya bagaimana? Tidak ada otoritas dalam agama. Simpulnya seperti ini, bahwa akal itu tidak akan mencapai ranah syariat. Karena apa ya? Karena syariat itu tidak bisa dilogika oleh akal. Maka dari itu falam yakun al-ngaqlu mujaban laha. Maka dari itu akal tersebut tidak bisa mewajibkan khalifah tadi atau pengangkatan pemimpin tadi. Wa inna ma aujabal ngaqlu ayyam nangakul wahidin nafsahu minal muqala'i anit tadzalumi wat taqatu'i. Lah, sesungguhnya akal itu hanya mengharuskan, hanya mengarahkan bagi setiap individu masing-masing yang berakal untuk hendaknya ia menjaga dirinya sendiri dari yang namanya tadzalum atau saling berbuat aniaya, wattaqatu dan saling bermusuhan, saling tidak mengenakan satu sama lain, disharmonisasi. Dan juga wa ya'khudha bi muqtadal aqdi adli fit tanasufi wat tawasuli. Dan juga akal tersebut mengarahkan mereka untuk bersifat adil, bersikap adil di dalam moderasi dan juga bersosial dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Nah, dari pemahaman ini bisa dipahami yaitu bahwasanya peran akal itu di mana? Peran akal yaitu di kesadaran atau di kontrol jiwa masing-masing individu. Yang mana akal itu asal fungsinya yaitu untuk membedakan mana yang baik dan mana juga yang buruk. Maka dari itu ketika akalnya itu sudah berfungsi dengan baik, maka ia akan bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, mana yang hak, mana juga yang batil. Nah, ketika sudah bisa membedakan, kemudian syariat telah menjalankan syariatnya yaitu menjadi seorang pemimpin yang jelas, yang berguna bagi masyarakat-masyarakat yang lain, maka otomatis akan terbentuklah sebuah pemerintahan yang absolut, yang damai, yang tentram, dan yang kuat, yang solid. Kemudian fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi. Maka ketika akal sudah menjalankan perannya yaitu untuk mengatur atau mengarahkan individu tentang apa yang baik dan mana juga yang jelek, maka ia akan bisa memikirkan hal tersebut dengan akalnya sendiri, bukan dengan akal orang lain. Walakin jaa asy-syar'u bi tafwidil umuri ila waliyyi fiddin. Hanya saja syariat itu menganjurkan kita untuk menyerahkan semua urusan-urusan kita pada pihak yang berwenang di dalam urusan-urusan agama tersebut. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla.
Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Athi'ullah, taatlah kalian pada Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian pada rasul atau utusan Allah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian pada pemimpin, penguasa kalian semua. An-Nisa ayat 59. Fa faradu alaina ta'ata ulil amri fina wa hum ala'immatu al-muta'ammiruna alaina. Maka dari firman Allah tersebut, Allah mewajibkan kita untuk mentaati, patuh pada pemimpin kita, pada orang yang punya urusan, ada orang yang mengurusi urusan kita. Dan tidak lain tidak bukan mereka adalah para pemimpin yang mengurusi serta mengawal urusan-urusan kita. Warawah Hisham bin Urwah an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Hisham bin Urwah, diriwayatkan dari Abi Shalih, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikum albarru bibirrihi wayalikum alfajiru bifujurihi. Akan datang sepeninggalku nanti para pemimpin yang mana fayalikum albirru bibirrihi, yang mana jika pemimpin itu baik maka ia akan datang dengan kebaikannya, ia akan memerintah dengan pemerintahan yang baik. Wayalikum alfajiru bifujurihi, dan jika pemimpin itu jahat maka ia akan memerintah, akan memimpin dengan kejahatannya tersebut. Maka dari hadis ini Nabi sudah memprediksi bahwa umat Islam itu tidak selalu dipimpin oleh orang yang baik, oleh pemimpin yang baik, akan tetapi juga akan dipimpin pada masanya oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Maka bagaimana sikap kita untuk menanggapi jika ada pemimpin yang jelek? Fasma'u lahum, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan mereka. Wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq, dan mentaati mereka di dalam perkara yang tidak menyeleweng, tidak melanggar perkara yang batil, perkara yang hak, alias melakukan perkara yang batil. Tapi jika dia melakukan perkara yang batil atau perkara yang tidak benar dan tidak hak, maka ya kita tidak harus atau wajib menolaknya. Seperti halnya telah disebutkan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada tunduk atau taat pada seorang makhluk di dalam perkara maksiat pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahsanu falakum walahum. Maka pada akhirnya jika mereka melakukan kebaikan atau memimpin dengan pemimpinan yang baik, maka kita dan juga mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu kebaikan juga. Wa in asa'u falakum wa alaihim, dan jika mereka melakukan sesuatu tersebut atau sesuatu yang jelek tadi, memimpin dengan perkara yang tidak benar atau batil, maka kita akan mendapatkan hikmahnya dan mereka akan mendapatkan balasannya. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.